Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada keluarga dari Madiun Pak sini Pak datang? Datang ya Pak? Berarti ini ceramahnya harus pakai 3 bahasa ini. Bahasa Madura, bahasa Jawi, dan bahasa Indonesia. Karena nanti netizen ini yang menyaksikan juga seluruh Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin hadirat yang terutama kami hormati para masyayikh, para tokoh masyarakat, para alim, dan kalau ada yang hadir perangkat dari segenap unsur pemerintahan, mungkin dari Bapak RT, RW, dan segenap hadir yang saat ini memenuhi undangan Bapak Sugianto sekeluarga, kita diundang untuk menghadiri acara Walimatul Urus. Walimah ini ada Ustadz Afianto, sebenarnya yang harus ceramah ini Ustadz Afianto. Kalau saya ini pelengkap saja seharusnya. Kalau Ustadz Afianto memaparkan walimah itu maknanya adalah berkumpul. Ada yang juga menyatakan walimah itu adalah adeheran atau makan-makan. Berkumpul bisa dimaknai sebagai berkumpulnya 2 insan yang kemudian terikat dalam satu pernikahan. Dalam perkembangannya di Situbondo dan terutama terkhusus dan umumnya di Indonesia, walimah ini sudah mengembang maknanya. Semua acara yang kemudian mengundang orang berkumpul itu disebut walimah. Maka ada walimatul khitan, ya Pak. Sunatan itu loh Pak. Udah saya belum sunat Pak ini Pak. Sunat satu aja ya. Alhamdulillah. Beda oleh walimatul safar. Nah ini mulim haji. Ini maknanya sudah mengembang ya Ustaz ya. Jadi makna yang sesungguhnya di dalam syara itu walimah itu adalah hanya pada walimatul urus saja. Tapi ini tidak masalah. Nah, sehingga kita merujuk pada makna walimatul urus ini sebenarnya acaranya ya hanya Pak Gianto mengundang kita ke sini ya untuk makan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Adapun kemudian ditambahi bacaan kitab suci tadi, kemudian ada pembacaan Al-Fatihah, atau di tempat lain ada ritual-ritual yang lain, monggo-monggo saja. Tetapi pada prinsipnya, pada intinya walimatul urus itu mendatangkan tangga kanan kiri untuk mempersaksikan bahwa mempelai sudah menikah, diumumkan dan makan-makan, hanya itu. Dan
terkhusus juga adalah kebutuhan untuk kita mendoakan mempelai berdua. Ini Bang, ya, jadi mohon ikhlasnya hadirin semua nanti kesini ini diminta terutama keikhlasan mendoakan mempelai berdua dengan doa yang simpel dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi mempelai berdua di saat suka dan memberkahi mempelai berdua kelak dalam perjalanan hidupnya itu di saat duka. Karena rumah tangga itu Mas Rosi, ya Mas Rosi baru 1 minggu ya, 2 minggu. Tanggal 4 kemarin di Maron Pajarakan sudah diakad nikahkan. Ini ke depan akan mengalami banyak onak dan duri, sehingga kita mohonkan keberkahan dari Allah dalam onak duri itu nanti juga memperoleh keberkahan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan dikumpulkanlah segala sesuatu kebaikan itu kepada mempelai berdua. Khairun fid dunya dalam makna kebaikan di dunia, yakni ketentraman rumah tangga. Mas Rosi ingin bahagia nggak Mas Rosi? Inginlah, ingin bahagia. Kebahagiaan rumah tangga itu adalah khairun fid dunya. Dan juga wa jama'a bainakuma fi khair, maknanya adalah khairun fil akhirah, kebaikan kelak di akhirat, yakni rahmatullah, yakni surga. Jadi kita doakannya nggak setengah-setengah Pak. Doa Nabi itu Masya Allah tembus alam akhirat doanya. Tidak hanya kita basa-basi mendoakan, hanya ya sekedar mendoakan, tidak, tapi kita mohonkan keberkahan melalui doa yang diajarkan Nabi tadi itu, kebaikan kebahagiaan dunia hatta akhirat. Itu tentu yang kita harap-harapkan. Pak Gianto ini tidak disangka-sangka, orang Madiun merantau ke mana? Ke luar negeri, ke Malaysia, ketemu Ibu Nana, Bu Nana ya? Ketemu Bu Nana, pulang ke kabin ya Pak, pulang. Jadi ini perpaduan Jawa dan Madura. Kalau Mbak Diva sana Probolinggo, daerah Jawa, Madura sudah. Mas Rosi ini mendalung. Perpaduan Madiun sama Situbondo. Ada keluarga dari Madiun Pak sini Pak datang? Ada ya? Wonten ya Pak? Berarti ini ceramahnya harus pakai 3 bahasa ini. Bahasa Madura, bahasa Boso Jawi, dan bahasa Indonesia. Karena nanti netizen ini yang menyaksikan juga seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Kebutuhan untuk bahagia ini hanyalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Mas Rosi, Mbak Diva, Pak Gianto, dan seluruh keluarga mempelai berdua, kita semua yang hadir di sini berupaya memohonkan kepada Allah untuk berkenan memberikan kebahagiaan itu pada mempelai berdua. Dari yang hanya tadinya berdua, kemudian diciptakanlah dari orang dua itu, dari Nabi Allah Adam, Ibu Hawa, itu orang yang banyak. Tadi di qiraah tadi, muqaddimah kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari seorang yang satu, kemudian diciptakan dari situ istrinya, kemudian menikah Pak. Jadi jangan dibayangkan Nabi Adam turun sendirian, kemudian ketemu cewek namanya Ibu Hawa, kemudian ngumpul begitu saja. Enggak, itu dinikahkan, mereka melalui proses pernikahan kia. Nabi Adam dalah Ibu Hawa menikah, pinanggihan membentuk rumah tangga ugi lantaran dengan proses pernikahan. Menikahkanlah, juga proses khitbah, juga proses lamaran,
Siapa yang kemudian melantari memproses itu? Malaikat Jibril atas utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terjadilah pernikahan itu sampai kelak akhir zaman, sampai kelak di akhirat itu ada pernikahan. Jadi syariat Islam itu, syariat ibadah itu, nikah ini yang paling abadi, Pak. Nikah ini dilakukan oleh manusia sejak di dunia hingga kelak di akhirat ada pernikahan. Kalau kita sekarang diperintahkan sholat, abejeng, puasa, kemudian haji, di dunia ada syariat itu dalam rangka menegakkan dinul Islam. Tapi semua kaifiyah dinul Islam itu nanti di akhirat tidak lagi ada. Kita insya Allah, Mas Rosi, Mbak Diva, seluruh kita yang ada di sini kelak insya Allah, amin, kalau berada di surga, amin, amin Bang ya. Nanti sudah tidak wajib lagi sholat nih Bang Ustaz. Nggak ada kewajiban sholat lagi, puasa nggak ada, tetapi nikah tetap ada. Bahkan digambarkan nikahnya nggak seperti di sini Pak. Yang pasti keberadaan akhirat surga itu tidak terjangkau oleh imajinasi kita. Sampai 70 bidadari beremah melayaninya. Mas Rosi aja satu, Mbak Diva 2 minggu ini sudah agak gimana gitu Mas Rosi. 70 bidadari. Nah kita nggak kebayang nanti kaifiyah di surga seperti apa, nggak kebayang, dan nggak usah bayang-bayangkan. Yang penting janji Allah itu pasti. Jika seseorang wa imma ya'tiyanikum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Diturunkan di dunia dan diberikan bekal petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengikuti petunjuk itu tidak akan pernah dihinggapi hatinya ketakutan dan kekhawatiran. Tidak hanya di dunia, kekhawatiran dan ketakutan itu berlaku sampai kelak di alam barzah, di alam akhirat, di alam kiamat, di yaumil kiamat, maupun di alam akhirat kelak. Tuh, jadi tidak panjang-panjang kita akan uraikan. Kalau kita ingin berbahagia, pengantin baik pengantin baru maupun pengantin yang sudah kawak ini Pak, beda sudah punya kompoi Pak di sini Pak, banyak ya. Tapi hadirin ini ada yang sudah punya kompoi, sudah punya cucu. Rencang-rencang Madiun, derek-derek Madiun, kompoi ini putu Pak. Dereng ya. Tapi di sini ada yang sudah bilang sudah tadi, Mbah ya. Itu, jadi itu kita upayakan. Kita doakan betul Mas Rozi dan Mbak Diva ini untuk bisa memperoleh kebahagiaan sejak di dunia hingga di akhirat kelak. Dan doa baik itu diaminkan oleh malaikat juga, kembali kebaikannya kepada yang berdoa. Ini mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita selenggarakan pagi ini. Tidak banyak yang akan kita berikan satu gambaran untuk kita ingat bersama. Saya pribadi, terutama Mas Rozi, Mbak Diva mungkin di dalam juga nggak begitu dengar, nanti bisa dibuka YouTube-nya Mas Rozi ya. Kemarin Ustadz hari itu ngomong apa aja sih? Saya di sini waktu kejadian, waktu acara ini nggak begitu masuk karena pikirannya sudah bosan, sudah tak selesai nanti terus masuk kamar. Saya tahu Mas Rozi ini sudah pikirannya ke sana, tapi ntar dulu, santai dulu. Nah, kita tercaturan dulu Mas Rozi ya, siap ya? Siap. Nah, syarat bahagia kalau sudah orang berumah tangga itu adalah adanya antakuna zaujatuhu sholihatan. Kalau istri atau suami itu soleh, baru itu syarat utama keluarga itu bisa bahagia. Ini resep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya soleh Pak, soleh, istri soleh, suami juga soleh. Sehingga kalau sudah suami dan istri ini sama-sama soleh, ya maka
hal-hal yang menjadi rintangan di dalam kehidupan itu akan bisa dipecahkan dengan rumus-rumus kesalehan itu. Dengan rumus-rumus kesalehan itu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah pastinya. Nah, sehingga kalau sudah rumus patokan yang dipakai, rumus untuk memecahkan permasalahan rumah tangga maupun dalam masyarakat itu adalah Al-Quran, ini sudah pasti kebenarannya, sudah pasti kemujarabannya sudah tidak bisa diragukan. Di Al-Baqarah di awal itu gimana? Dzalikal kitabu la raiba fih. Jadi Al-Quran dan segenap hukum-hukum yang di dalamnya, rumus-rumus, baik rumus hidup maupun rumus mati, peraturan-peraturan, tata cara menyembah Allah, bertauhid yang di dalam Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan, pasti benar. Maka dari awal yang kita pakai dasar tadi itu sejak qiraah adalah Al-Quran, ya, membentuk rumah tangga di mana suami soleh, istri solihah. Ada satu makalah di belakang suami yang besar, waro arijalul azim al-mar'us solihah. Di belakang suami yang hebat itu ada istri yang solihah. Jadi di antara andil istri apabila keluarganya, suaminya bisa menjadi hebat, bisa memperoleh sesuatu yang besar baik dalam urusan dunia maupun akhirat, jangan lupa peran istri yang solihah ini sangat-sangat dominan. Bahkan di antara 3 doa wanita yang tidak tertolak adalah diantaranya adalah doa istri terhadap suaminya, selain doa ibu terhadap anak-anaknya dan doa anak perempuan terhadap kedua orang tuanya. Ini doa yang tidak tertolak. Maka Mas Rosi perlu mengorientasikan istri, memberi contoh, memberikan wawasan ke dalam hal-hal yang syar'i. Karena apa? Wala yata'atta dzalik, yang demikian suami soleh, istri solihah tadi itu tidak akan tergapai illa bima'rifatil ulumis syariyah, kecuali dengan landasan atau modal ilmu syara, ilmu agama. Mas Rosi ini meskipun S1, S2 maupun S3, tapi kalau misalnya naudzubillah Al-Fatihah tidak hafal, pengetahuan agamanya kosong, ini pasti tidak akan menjadi syarat untuk bahagia, pasti sangat timpang dan sulit terpenuhi. Jadi syarat untuk bisa menjadi soleh adalah bekal ilmu syara. Maka Bapak Ibu sekalian, punya anak, kita sekolahkan sekolah yang tidak hanya melulu ngejar materi umum, tapi juga pengetahuan tentang agama. Yang pertama, suami istri yang saling sama-sama soleh dan solihah. Kemudian wa auladuhu abrar, anak yang soleh, anak yang patuh, anak yang taat. Sekarang ini bulan Dzulhijjah, insya Allah Dzulhijjah tahun depan, Mas Rosi, Mbak Diva ini sudah punya momongan. Istilah wong Madiun itu apan pendak manak, Pak. Nggih, Pak. Apan pendak manak, artinya berlalu 1 tahun itu ada anaknya. Kalau minggu kambing, minggu sapi itu, Pak, waton pendak manak. Insya Allah nanti Mas Rosi, Mbak Diva dikaruniai kesuburan, dikaruniai rezeki dari Allah, dikaruniai amanah, tahun depan sudah punya momongan. Nah, momongan inilah yang kita peper, yang kita upokoro bahasa Madiun, kita perdi, kita didik untuk menjadi anak yang taat. Nah, caranya gimana? Kalau orang tuanya sudah soleh tadi, sudah solehah tadi, tidak sulit.
Karena anak itu akan melihat siapa orang yang terdekatnya. Bapaknya cek terohnya, teron itu pengen Pak yang Madiun, teron itu cek pengennya, pengen anaknya itu sholat subuh, tapi bapaknya tidak bangun sholat subuh, ya anaknya akan niru. Niku nggih. Jadi syarat yang kedua, mudah-mudahan kita doakan Mas Rosi nanti, Mbak Diva punya anak yang bertakwa, yang soleh, yang solihah juga. Pengen punya anak berapa Mas Rosi? Belum. Harus banyak apa dikit Pak? Banyak ya, anak banyak. Kemudian wahulatauhu solihin, tetangga atau masyarakat yang soleh. Mas Rosi ini sementara masih belum punya tempat tinggal. Kalaupun merencanakan punya tempat tinggal, ngontrak atau beli nanti, perhatikan ya, perhatikan lingkungan yang mau ditempati nanti itu. Syarat untuk bisa bahagia suami istri rumah tangga selamat dunia akhirat adalah lingkungan yang orang-orang soleh. Ada ungkapan al-jar qoblad dar, amati dulu lingkungannya sebelum menempati tempat tinggal di situ. Ya, Pak, ini sangat penting. Alhamdulillah lingkungan Curah Jeruk, lingkungan apa namanya? Lingkungan sini ini masjidnya banyak, ada masjid timur, ada masjid ada musola di mana-mana. Banyak kalau subuh orang ke musola, kondisional. Jadi hidup di lingkungan seperti itu akan membawa kebiasaan keluarga maupun kelak anak-anaknya itu kebiasaan yang taat, yang soleh. Kalau sudah lingkungannya habis maghrib nyetel sound system, banter-banter, main apa-apa, cos misalkan itu sepanjang malam, subuh menjelang subuh pulang tidur, musolanya kosong. Lingkungan yang seperti itu pilihannya dua. Kalau kita kalau misalnya kita ini ditayang diperkirakan kita mampu tidak hanyut, ya monggo saja. Tapi itu tempat-tempat yang membahayakan, hindari kalau bisa seperti itu. Mas Rosi, Mbak Diva nanti kalau mau ngontrak di perumahan misalkan atau di satu tempat, amati dulu al-jar qoblad dar, pengetahuan tentang masyarakat yang akan ditempati itu sebelum memutuskan untuk tinggal. Itu jadi syarat yang ketiga. Yang keempat adalah warizquhu fil balad, usahakan ini untuk kita semua sudah, terutama untuk Mas Rosi dan Mbak Diva, usahakan mata pencaharian itu ya di sekitar tempat tinggal saja, baru akan bahagia Pak. Kita bayangkan sekarang kalau misalnya Mas Rosi ini orang Curah Jeruk, Mbak Diva orang Maron Pajarakan, kemudian tinggal di salah satu tempat, apakah di sini apakah di sana Probolinggo, atau di satu tempat, tapi mata pencaharian Mas Rosi itu di Singapura misalnya, atau istri mata pencahariannya istri ke Saudi misalnya, berangkat 2 tahun, nanti kalau 2 tahun selesai kontrak pulang atau nggak pulang nyambung lagi, bisa jadi secara ekonomi itu wah melimpah Pak, tapi ini membahayakan. Atau tidak keluar negeri lah, di lain pulau misalnya, mata pencahariannya di tempat di pulau seberang, sehingga keluarga ini terpisah. Ini merupakan bentuk potensi-potensi ketidakbahagiaan. Banyak fitnah, banyak gangguan, banyak godaan yang mengakibatkan rumah tangga itu pada akhirnya tidak harmonis. Kita doakan juga Mas Rosi ini mudah-mudahan kelak mendapat lingkungan yang kondusif, lingkungan orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Juga mudah-mudahan mata pencaharian Mas Rosi ini dicukupkan oleh Allah, mata pencaharian yang tidak usah menyebabkan suami istri ini terpaut jarak yang jauh. Mudah-mudahan
Amin Allahumma amin. Dan doa-doa seperti ini, syarat 4 bahagia seperti ini membutuhkan kesabaran, Mas Rosi. Saya sampeyan kerja di Salem, di Landangan, gajinya berak sakian. Ini kayaknya kurang kita. Bermadik mon kakak, mon saya kerja di Batam misalnya. Jadi syarat di antara 4 syarat tadi itu, keempat syarat tadi membutuhkan kesabaran, Pak. Meskipun di wilayah sini, di tempat tinggal kita itu ya, yang tidak menyebabkan perpisahan jarak antara suami dan istri itu gajinya tidak sebesar orang-orang yang keluar jauh, harus bersabar, harus berusaha untuk belajar qanaah, merasa cukup. Karena kalau yang dikejar adalah mencukupi kebutuhan, maka akan ada batas. Manusia itu kebutuhannya terbatas. Tapi kalau yang dikejar itu adalah memenuhi keinginan, ini sudah tidak terbatas. Sudah punya 271 triliun, masih kurang, Pak. Masih kurang. Masih makan sana, makan sini. Akhirnya, ternyata kebongkar, kena KPK, ternyata itu korupsi. Kurang, tidak ada cukupnya orang kalau tidak qanaah. Ya, meskipun pendapatan pas-pasan, mau beli baju ya pas uangnya, mau beli motor cukup, mau haji insya Allah cukup, insya Allah. La in syakartum la azidannakum. Seberapapun kalau disyukuri kemudian tidak nerak paugerannya apa tadi, kemudian memaksakan diri untuk keluar, berpisah dengan keluarga, itu namanya memaksakan diri karena tidak qanaah tadi, dikiranya ini nggak cukup, sehingga melanggar apa yang Nabi SAW persyaratkan untuk mencapai keluarga bahagia tadi. Ya hasilnya ya sudah di luar konteks, di luar yang diceritakan oleh Nabi itu, pasti tidak bahagia. Karena tidaklah Nabi itu mengatakan segala sesuatu kecuali illa wahyu yuha, kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal tadi kita doakan setulus-tulusnya, nanti ditutup dengan doa oleh Ustaz Alfianto. Terselip pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas 4 hal tadi untuk mempelai berdua sehingga mendapatkan kebahagiaan zahir wal batin, dunia hatal akhirat. Amin Allahumma amin. Tidak banyak, mudah-mudahan cukup memberikan pengiling-iling buat kita semua, sehingga kita yang sudah manten kawak pun juga bisa mendapatkan sesuatu dari kesempatan kita pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.